Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan membawa materi mengenai pembentukan dan pengembangan paragraf. Yang pertama yaitu pembentukan paragraf. Pertama-tama kita ketahui dulu definisi paragraf. Paragraf adalah satu kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan lebih luas daripada kalimat. Sebuah paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Adapun tujuan paragraf, yang pertama, memudahkan pengertian dan pemahaman dengan cara menyingkat ide pokok yang satu dari ide pokok yang lain, berdasarkan keharusan untuk mengungkap satu ide pokok saja pada setiap paragraf. Yang kedua, untuk memisahkan atau menegakkan perhentian secara wajar dan format agar memungkinkan pemberian perhatian yang lebih lama dan terarah untuk berkonsentrasi penuh terhadap tema alinea. Adapun ciri-ciri paragraf. Yang pertama, kalimat pertama bertutup ke dalam 5-7 ketukan spasi untuk jenis karangan biasa. Yang kedua, menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, menggunakan sebuah kalimat topik dan selebihnya merupakan kalimat pengembang dan berfungsi menjelaskan, menguraikan, atau menegakkan pikiran utama yang ada dalam kalimat topik. Yang keempat, paragraf menggunakan pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat ini berisi detail-detail kalimat topik. Setiap kalimat penjelas berisi detail yang spesifik dan tidak mengulangi pikiran penjelas lainnya. Adapun jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf berdasarkan fungsi dalam karangan. Yang pertama yaitu paragraf pengantar. Paragraf pengantar atau paragraf pendahuluan berfungsi sebagai pembuka atau pengantar pokok pembicaraan untuk sampai kepada masalah yang diuraikan dalam karangan. Yang kedua yaitu paragraf penghubung. Paragraf penghubung adalah paragraf yang berfungsi mengemukakan inti persoalan, juga memberi ilustrasi atau contoh. Yang ketiga yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang berada pada bagian akhir tulisan yang berisikan simpulan dari semua uraian sebelumnya, dengan fungsi sebagai penutup. Adapun jenis-jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat utama. Yang pertama, paragraf deduktif. Kalimat utama yang ditempatkan pada bagian awal paragraf akan membentuk paragraf deduktif, yaitu cara menguraian yang menyajikan pokok permasalahan lebih dahulu, lalu menyusul uraian terinci mengenai pokok. Yang kedua, paragraf induktif. Kalimat utama yang ditempatkan pada bagian akhir akan membentuk paragraf induktif, yaitu cara menguraian yang menyajikan penjelasan terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan pokok pembicaraan. Yang ketiga yaitu paragraf deduktif induktif. Kalimat utama yang ditempatkan pada bagian awal dan diulangi pada bagian akhir akan membentuk paragraf deduktif induktif. Kalimat pada bagian akhir lebih bersifat mengulang atau menegaskan kembali gagasan utama pada bagian awal. Baik, kita pindah di pengembangan paragraf. Adapun cara pengembangan paragraf yaitu cara penempatan pikiran utama. Yang pertama, pikiran utama pada awal paragraf. Paragraf dimulai dengan mengemukakan pikiran utama di awal yang terdapat dalam satu kalimat. Penjelasan terdapat pikiran utama tersebut diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang kedua, pikiran utama yang ada pada awal dan akhir paragraf. Paragraf dengan pola ini adalah gabungan paragraf deduktif dan induktif. Pada awal paragraf diketengahkan kalimat utamanya, disusul kalimat-kalimat penjelas, dan diakhiri kalimat utama kembali. Yang ketiga, paragraf dengan pikiran utama tersirat. Paragraf jenis ini merupakan paragraf yang terdiri dari kalimat-kalimat yang sama, pentingnya dan bekerja sama mengembangkan pikiran yang terdapat dalam paragraf. Kalimat-kalimat tersebut merupakan kesatuan isi. Adapun cara pengurutan kalimat utama dan penjelas. Yang pertama itu urutan logis. Urutan logis adalah urutan yang menyebutkan lebih dahulu hal-hal umum, kemudian hal-hal khusus atau sebaliknya. Yang kedua yaitu urutan kronologis. Urutan kronologis yaitu urutan kejadian menurut waktu peristiwa yang digambarkan dalam paragraf diurut menurut tingkat perkembangannya dari waktu ke waktu. Urutan tersebut dapat dipakai dalam tulisan naratif. Yang ketiga yaitu urutan klimaks dan anti klimaks. Urutan klimaks adalah urutan yang dimulai dengan pernyataan biasa kemudian lambat lalu menjadi makin penting sampai pada yang paling penting dan penting menonjol.
Adapun urutan anti klimaks adalah urutan yang dimulai dengan kalimat yang paling penting dan menonjol, kemudian diikuti dengan kalimat yang kadar kepentingannya kurang, lalu diakhiri dengan kalimat yang biasa. Adapun teknik pengembangan paragraf, yaitu pengembangan paragraf dengan teknik hal-hal yang khusus, merupakan pengembangan yang dimulai dari hal khusus ke umum, atau sebaliknya teknik ini paling banyak digunakan dalam tulisan. Yang kedua itu pengembangan paragraf dengan teknik klasifikasi, merupakan pengembangan yang dimaksud sebagai upaya mencari kelompok besar dari kelompok kecil yang mencakupi objek dibicarakan dalam kelas utama. Yang ketiga yaitu pengembangan paragraf dengan teknik alasan, yaitu yang bermula dengan menyajikan fakta yang menjadi sebab terjadi sesuatu, kemudian disusul rincian sebagai akibat. Yang keempat yaitu pengembangan paragraf dengan teknik perbandingan. Dalam pengembangan ini, penulisan memaparkan persamaan dan perbedaan dua objek gagasan atau lebih. Yang kelima yaitu pengembangan paragraf dengan teknik contoh, di mana merupakan pengembangan paragraf dengan terlebih dahulu dikemukakan suatu pernyataan, disebut rincian-rinciannya yang disertai contoh-contoh konkret. Yang keenam yaitu pengembangan paragraf dengan teknik campuran. Pada teknik pengembangan ini, rincian terhadap kalimat utama terdiri atas campuran dari dua atau lebih teknik pengembangan paragraf. Yang terakhir yaitu pengembangan paragraf dengan teknik definisi luas. Teknik pengembangan ini dipakai untuk mengembangkan pikiran utama, semua penjelasan atau yang menuju pada perumusan definisi itu. Adapun syarat pembentukan dan pengembangan paragraf, yaitu kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Kesatuan yaitu uraian-uraian dalam sebuah paragraf diikat oleh satu gagasan pokok dan merupakan satu kesatuan. Semua kalimat yang terdapat dalam sebuah paragraf harus berfokus pada gagasan pokok. Kepaduan merupakan sebuah paragraf bukanlah sekadar kumpulan kalimat-kalimat yang terdiri sendiri, tetapi dibangun oleh kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan timbal balik. Urutan pikiran yang teratur akan memperlihatkan adanya kepaduan. Kelengkapan merupakan suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup menunjukkan kejelasan kalimat, topik, atau gagasan utama. Baik, itu saja yang materi saya bawa. Jika banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya cuma manusia biasa.